Oke, baik. Kita mau mulai saja ya sambil nunggu Bu Ikanya. Bu Ikanya belum masuk lagi nih. Jadi sekali lagi praktikum akan dilaksanakan secara langsung. Hadir. Oh, Bu Ika hadir gini kan. Praktikum akan dimulai secara langsung atau luring itu mulai tanggal 30 November 2020. Oke, untuk pengantar pelaksanaan praktikum secara luring ini, mungkin ada yang sepatah dua patah kata dulu Bu Ika, tidak usah panjang-panjang karena breakout Zoom kita juga tidak terlalu lama, hanya sebentar. Ada yang mau disampaikan dulu, silahkan Bu Ika. Ya, kalau untuk jadwal sudah Pak Asep, karena itu intinya. Jadwal belum saya share screen, tapi saya sudah pegang jadwalnya. Sudah, iya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih semangat lagi, silakan dibuka videonya. Ya, tidak hanya menampilkan nama. Open kamera. Oke, open kamera. Kecuali tadi yang di luar rumah saya itu boleh tidak menyalakan kameranya ya. Biar saling kenal juga ya, karena kita jarang bertemu nih. Sekalinya bertemu di online, tetapi tertutup semua ya, hanya ada nama. Ya, oke. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kalian sudah mendengarkan ya tentang paparan praktikum luring sesi UAS yang akan diselenggarakan segera ya. Kemudian ada hal-hal yang memang harus kalian pahami ya, terutama jadwal ya, pertama, kapan jadwal praktikumnya. Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Kalian harus mendapatkan jadwal praktikum tersebut. Nah, kemudian yang kedua, berapa lama kalian berada di Bandung ya? Kalau untuk orang luar Bandung ya. Jadi lihat dulu ada berapa mata praktikum, kemudian jadwalnya berapa lama ya. Nah, kemudian prediksi ya keberadaan Anda di Bandung untuk melaksanakan praktikum itu berapa lama, sehingga itu bisa dikomunikasikan juga kepada orang tua ya. Mungkin dampak dari adanya praktikum luring ini kan berarti pertama kalian harus ngekos ya, adanya biaya perjalanan ke sini ke Bandung, kemudian minta izin orang tua ya. Untuk surat ke orang tua kalian boleh share SK dari WR1 ya, tentang informasi praktikum luring di sesi UAS ya, itu sebagai tanda bukti dari kampus. Kemudian jadwal juga silahkan nanti diinformasikan ke orang tua ya. Nah, kalau sudah mendapatkan izin orang tua kan tinggal datang ke sini ya, ke Bandung, terus diperkirakan nanti berapa lama di Bandungnya ya. Dan kalau Ibu lihat sih kalian hanya sebentar ya di Bandung, karena memang ada beberapa praktikum yang dilaksanakan skip gitu ya. Oke. Bahkan untuk tingkat 1 itu kayaknya hanya sehari gitu ya, sudah selesai lagi praktikumnya. Ya. Nah, kemudian ya hal yang harus kalian tekankan adalah ikuti protokol ya, intinya itu. Kita nggak tahu nih pandemi ini kapan berakhir, kemudian seperti kucing-kucingan ya, dia mengintai siapa yang lengah, siapa yang sistem imunnya rendah ya. Jadi tolong sistem imun kalian tetap dijaga, ditingkatkan ya. Oke. Nah, sekarang mungkin langsung ke teknis dari pemahaman praktikum ya. Intinya poin yang harus kalian pahami, kalian harus ada di kampus ya sebelum praktikum itu dimulai, berarti 14 hari sebelumnya ya. Kalau praktikum dilaksanakan tanggal 30 berarti kesininya tanggal berapa? Ya, berarti tanggal minggu depan itu harus sudah mulai datang ke kampus. Hari Senin itu sudah mulai datang ke kampus. Ya, berarti UTS itu di Bandung ya, Pak Asep? Iya. Nah, itu tolong. Kemudian kita akan bentuk tim mungkin ya, nanti biar Prodi bisa mengakses keberadaan kalian. Jadi koordinator setiap kelas nanti tolong cek dan recheck setiap anggotanya, anggota kelasnya.
Kalau masih terlalu repot karena terlalu banyak, boleh dibagi dalam bentuk kelompok kecil ya. Intinya sih prodi mendapatkan informasi bahwa kalian sudah aman berada di Bandung sejak tanggal 15 November begitu. Nah, kemudian yang kedua, jadwal praktikum ya. Nanti Pak Asep saja mungkin yang share ya Pak. Iya Bu. Dan menjelaskan ya. Nah itu, dan ingat. Di batas waktu juga Bu, hanya 20 ya, menit breakout-nya. Ya betul. Dan ingat nanti maksimal di kampus itu hanya 5 jam ya. Kemudian nanti ada dilihat juga dalam sehari itu mendapatkan berapa praktikum, kemudian apakah waktunya itu paralel, misal jam 8 masuk, jam 9 masuk gitu ya. Nah, terus ada jedanya atau tidak. Nah, kalau misalnya ada jeda waktu, berarti kalian harus masuk ke ruang karantina dan cari tahu ruang karantinanya di mana. Ya. Dan juga yang harus diperhatikan makanan. Nanti kita tidak ada kantin, jadi ya membawa dari rumah gitu. Ya, itu sih hal-hal yang teknis yang sepertinya sepele tetapi itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti banyak yang pingsan di kampus karena nggak sarapan ke yang lain. Oke, paling untuk jadwal saja ya. Baik. Mangga disilakan ke Pak Asep. Yang dari Bu Nova kan ya Pak Asep? Iya, iya Bu. Yang terakhir saya revisi waktu rapat. Oke, Bu Ika dan adik-adik mahasiswa sekalian, sudah tampilkah di layar jadwalnya? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Untuk program studi diploma 3, pelaksanaan praktikumnya itu hanya sampai minggu ke-3 atau ke-4 ya, sebentar. Sampai minggu ke-3. Jadi hanya ada tiga minggu praktikum gitu ya untuk program studi diploma 3. Nah, ini minggu pertama tanggal 30 November dan hari Selasa 1 Desember. Ini tingkat 1 praktikumnya hanya 2 hari. 2 hari itu untuk dua modul atau 2 pertemuan. Hari pertama itu ada di hari Senin itu ada kimia dasar dan anfisman. Nanti sistemnya satu kelas itu akan dibagi menjadi 5 kelompok. Gitu ya. Jadi sekitar satu kelompoknya 8 orang lah, maksimal 8 orang. Jadi nanti cuman pembagian kelompoknya ini masih apakah mau disusun berdasarkan NPM atau daftar hadir atau seperti apa. Tapi ini nanti setiap kelas itu akan dibagi menjadi 5, ada yang jadi 5 kelompok, ada yang jadi 4 kelompok. Ya. Jadi isi dalam satu kelompoknya itu hanya 8 orang. Jadi misalnya untuk FA1 yang angkatan 2020 yang tingkat 1, praktikum hari Senin itu kimia dasar dan anfisman. Untuk pertemuan pertama, kelompok 1 dan kelompok 2 itu masuknya pagi-pagi jam 8. Jadi kelompok 1 masuk di kimia dasar, kelompok 2-nya masuk di anfisman. Ya. Nah, nanti jam berikutnya kelompok 1 pindah ke anfisman, kelompok 2 pindah ke kimia dasar. Switch jadinya barter. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu jam ke-1 dan jam ke-2. Jam 8 sampai jam 9.20, kemudian 9.30 sampai jam 10.50. Nanti ada jeda 9.20 sampai 9.30 itu 10 menit untuk proses peralihan dan desinfeksi ruangan. Karena setiap pergantian orang atau pergantian sesi itu didesinfeksi dulu, disemprot labnya. Jadi cukuplah waktu 10 menit untuk perpindahan ruangan dan desinfeksi ruangan gitu ya. Nah, jam ketiga itu kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3-nya di anfisman, kelompok 4-nya ini kelompok 3-nya di kimia dasar, yang di kelompok anfismannya kelompok 5 bukan kelompok 4. Karena ada 5 kelompok, jadi ngebarternya supaya nggak terlalu jauh gitu. Jadi
yang 3 kelompok 3, 4, 5 di kimia dasar, nanti barterannya sama dengan di Anpisman. Jadi nanti ada satu kelompok yang harus nunggu di ruang karantina dulu. Itu kalau saya lihat di sini adalah kelompok 3, kelompok 5 nih. Kelompok 5 di Anpisman itu jam ke-3, di kimia dasar itu jam ke-5, jam 14 masuknya. Jadi nanti kelompok 5 ini akan masuk ruang karantina dulu menunggu untuk giliran masuk di kimia dasar. Gitu ya. Nah, untuk kelas FA1 yang semester 3 itu ada praktikum TFSLS, liquid dan semi solid dan farmakognosi. Gitu ya di lab 5 dan di lab 6. Teknisnya kalau yang semester 3 Mas rasanya udah pernah praktikum offline ya. Jadi tahulah bagaimana pertukaran sesi dan pertukaran kelompoknya. Gitu. Jadi tidak terlalu bermasalah sih. Yang masalah itu justru yang tingkat 1 yang belum pernah praktikum di kampus. Jadi pasti akan bingung gitu. Ini Belum kelompok pernah ke 1, kampus kelompok 2 berarti ya? gitu ya. Karena belum, Jangan sampai nyasar. walaupun mahasiswa UBK tapi belum pernah menginjakkan kaki di kampus gitu ya. Belum pernah lihat ruang kuliahnya kayak gimana, labnya itu kayak gimana gitu ya. Jadi nanti besok hari Senin tanggal 30 November ini jadi salah satu kesempatan pertama untuk menginjakkan kaki di lab kampus itu seperti apa. Nah, jadi yang tingkat 1 hanya 2 hari di Bandungnya, Ya. Adik-adik dan Bu Ika, yaitu hari 2 Senin dan hari Selasa. Plus 14 hari ini, Pak. Iya, berarti sebelum praktikum itu 14 hari. Jadi yang 14 hari itu kan dia isolasi mandiri ya. Mau di kosan, mau di rumah saudara atau di mana gitu. Pelaksanaan praktikum luringnya datang ke kampusnya hanya 2 hari. Hari Senin dan hari Jalan-jalannya Pak Sep ke pasar barunya seminggu. pasar barunya juga ditutup Bu Ika, di lockdown. Ya, jadi dianjurkan setelah selesai praktikum pulang ke rumah ya, pulang lagi ke Dan itu daerahnya. rasanya akan sulit mengarahkan mahasiswa begitu selesai praktikum langsung pulang ke kosan atau ke rumah. Terus ketemu apalagi yang tingkat semester 3 dan semester 5. Sudah lama nggak ketemu sama kawannya, datang-datang ke kampusnya. Wah! Ngagabruk tangkal caringin gitu ya di depan kampus, di depan lab situ. Bukan, jangan, Di nggak boleh kampus saling social berpelukan. distancing ya, di kosan. Social distancing. Jadi cukup hatinya saja yang berpelukan gitu ya. Walaupun daku hese kan juga berubah gitu ya. Kan kudu awe jeung awewe itunya ulah jeung lalaki mah. Jangan sih benar juga. Oke ya, jadi tingkat 1 sekali lagi hanya hari Senin dan hari Selasa saja pelaksanaan di labnya. Yang luringnya hanya hari Senin dan hari Selasa, 30 dan 1 Desember. Nah, untuk semester 3 ini ada beberapa hari ya. Jadi dalam minggu pertama Senin itu dari tanggal 30 November selama 4 hari itu ke kampus gitu ya. FA1 hari Senin Selasa, FA2-nya hari Rabu dan hari Kamis. Gitu ya. Kemudian yang semester 5 itu FA1 hari Senin Selasa, FA2 Rabu dan Kamis. Jadi Atau perangkatan dulu, Pak. Ya. Asep. Angkatan dulu. Perangkatan dulu. Oke, balik lagi. Jadi tingkat 1 hanya Senin dan Selasa saja ya. Tanggal 30 dan 1 Desember. Untuk yang semester 3 FA1 tanggal 30 dan tanggal 1 Desember. Kemudian FA2-nya tanggal 2 dan tanggal 3. Kemudian di minggu berikutnya ini masih ada. Semester 3 yang FA1 ini hari Senin dan hari Selasa. FA2-nya hari Rabu dan Kamis. Ya, ini agak lumayan terkait dengan
suite di praktikumnya ya. Gitu. Jadi sampai minggu ketiga ini masih ada untuk yang D3 semester 3. Jadi sampai hari Kamis. Jadi rata-rata untuk D3 itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap minggunya. Gitu ya. Nah, untuk yang tingkat 3 yang semester 5 itu hanya 1 minggu saja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin, Selasa untuk pertemuan pertama FA1 dan FA2, kemudian hari Rabu, Kamisnya pertemuan kedua untuk steril untuk FA1 dan FA2. Jadi untuk yang tingkat 3, 1 minggu selesai praktikum luringnya, sisanya akan dilaksanakan secara daring. Nah, untuk semester 3 ini yang agak panjang, karena praktikumnya banyak ya. Praktikumnya kalau semester 3 itu kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 praktikum ya, yang harus dilaksanakan secara luring. Semester 1 ada 2 praktikum, semester 5-nya ada 1 praktikum yang dilaksanakan secara luring. Nah, nanti terkait dengan ruang karantina, karena ada kelompok yang loncat gitu ya. Nah, di minggu pertama yang hari Senin itu yang kelompok 5 ya. Itu nanti karena dia harus nunggu dari jam ketiga masuk lagi jam terakhir jam ke-5. Jadi nanti yang kelompok 5 ini akan disimpan di ruang karantina. Gitu ya. Ruang karantinanya di mana, Pak? Ruang karantinanya menggunakan kelas, Bu. Tapi masih belum dipastikan kelasnya yang mana. Karena yang karantina itu hanya tingkat 1 saja untuk D3. Yang sisa jangan ini yang semester 3 masih ada di minggu kedua. Ya, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 3. Ini jam karantinanya nanti akan di-share juga ke mahasiswa ya terkait ruang karantina untuk masing-masing kelompok yang mendapatkan ke ruang karantina. Iya. Gimana semuanya paham? Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Jadi tolong perhatikan ya untuk tingkat 1 semester 1. Pak Sep mau jadwalnya lagi? Oh, sebentar. Boleh masih di share. Untuk tingkat 1 ya, semester 1 kan hanya ada 2 mata praktikum basah ya. Jadi ada 2 mata praktikum yang diadakan secara offline, yaitu kimia dasar dan antisman. Nah, Bu, tadi ada yang hari tanya apakah ada Senin konsumsi nggak di ruang karantina? ini Saya pastikan kimia dasar dan antisman. Nanti kalau Bu Ika mau ada konsumsi nggak di ruang karantina? Nggak ada konsumsi, nggak ada kantin. Nggak ada kantin, jadi bawa dari rumah. Nah, ini tolong perhatikan, Kimdas kelompok 1, Anpisman kelompok 2 ya. Ini masuk jam 8 tepat itu sudah harus masuk ya. Jadi nanti tolong terlaksana dan efektif, kalian pada saat masuk ke lab itu langsung bekerja, langsung melakukan praktikum, tidak lagi persiapan atau memahami ya. Jadi proses responsi dan sebagainya itu di luar lab ya, nanti dilakukan oleh kepala lab dan asistennya. Ya. Betul. Nah, kemudian jam 9.30 tukeran ya. Tukeran, Bu. Nah, sampai jam 10.50. Ya. Kemudian segera pulang dari area kampus. Ya terserah sih ya, intinya sih keluar dari area kampus begitu. Ya harapannya sih pulang ke kosan. Pulang ke kosan, ikuti protokol kesehatan, mandi ya, kemudian silakan belajar di kosan. Nah, selanjutnya ini akan ada 3 kelompok yang masuk di jam 11. 2 sih ya, 2 kelompok. 2 kelompok. Ya, kelompok 3 dan kelompok 5 ini datang pada pukul 11 ya. Kemudian kelompok 4 datang pada pukul 12.30. Ya, maksudnya praktikum pada pukul 12.30. Berserta kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu enak, nyambung jam 11 kemudian jam 12.30. Ya.
Selanjutnya bisa melaksanakan sholat dulu mungkin ya di kampus, tetapi nanti ini harus diinformasikan juga dan harus diatur juga ya, apakah sholatnya di ruang karantina atau di masjid. Intinya tidak bergerombol ya. Nah, kemudian ada yang dikarantina nih, kelompok 5. Ya, kelompok 5 ini masuk ruang karantina. Silakan makan di situ, sholat di situ ya. Dan di karantina pun tidak boleh bergerombol. Jadi ikuti aturan social distancing. Ya, istirahat lah ya, bisa sambil temu kangen juga, kenalan dengan teman-temannya. Pasti belum pada ngobrol ya, Pak Asep? Wah, belum, Bu. Pada kenal. Nah, ketika kuliah juga pada off kameranya, jadi nggak tahu wajahnya kayak gimana. Nah, itu ada yang chat, Bu, saya nggak mau kelompok 5. Nah, ini masalah pengaturan kelompok nanti ya. Nasib gitu, nanti yang bagian lagi. kelompok 5 mah nasib gitu, ya takdir gitu ya. Ya. Oke, selesai ya. Jadi hanya 2 hari. Ya, setelah selesai silahkan nanti pulang lagi. Kalau orang Cirebon pulang ke Cirebon, orang Garut pulang lagi ke Garut ya. Orang Sumatera pulang lagi segera ke Sumatera. Jadi bisa diprediksi kalau orang luar Jawa silakan beli tiket dari sekarang ya. Begitu. Aduh Bu, kan sayang saya ngekos selama sebulan gitu ya. Ya terserah sih, intinya kampus sudah memberikan SOP seperti itu ya. Kemudian tingkat 2 ini ada 3 praktikum, TFSLS, farmakognosi, dan apa Pak? Farmakologi ya. Farmakologi. Farmakologi, oke. Untuk minggu pertama hanya TFSLS dan farmakognosi saja, Bu. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Pertemuan pertama. Kemudian libur dulu nih ya, yang di D3FA1 libur dulu di hari Selasanya, masuk D3FA2. Sama praktikumnya, pertemuan pertama untuk TFSLS dan farmakognosi. Ini tidak ada yang karantina ya, langsung sweet pulang ya. Kemudian hari Rabu masuk lagi D3FA1, TFSLS dan farmakognosi pertemuan kedua. Ya. Nah, hari Rabu sudah selesai 2 praktikum untuk D3FA1. Tinggal 1 praktikum lagi, yaitu farmakologi. Ya. Kemudian D3FA2 di hari Kamis. Ya. Oke, sudah selesai. Untung udah beli tanah di Cipadu. Oke nih. Manisa. Nah, kemudian mana farmakologinya, Pak Asep? Di minggu keberapa di minggu berikutnya. Oh, berarti Jumat itu libur dulu ya? Ya. Berarti lanjut ke nih, farmakologi. Oh iya. Nah, kalau farmakologi yang duluan itu yang FA berapa ini? FA1. FA1. FA1 dan tidak suite. Berarti yang pagi-pagi kelompok 1 ya, sampai siang kelompok 5. Ini ada 6 kelompok. Nah, kenapa 6 kelompok? Ini nanti beda-beda tiap praktikum. Tolong perhatikan ya. Jadi bisa jadi kelompok praktikum A dengan kelompok praktikum B berbeda. Kenapa farmakologi ini dijadikan 6 kelompok? Karena ruangannya kecil. Ya. Jadi dibuat 6 kelompok. Perhatikan nanti kapan kelompok kalian masuk. Nah, kemudian hari Selasanya ini FA2 4 kelompok. FA1 1 kelompok, kelompok 6. Lanjut ke hari Rabu. Ya. Hari Rabu lanjut lagi untuk farmakologi FA1 sampai hari Kamis. Intinya Jumat selesai, ya. Oke, 2 minggu selesai. 2 minggu di Bandung ya. Nah, silahkan nanti segera pulang lagi ke daerahnya, ke rumahnya ya. Jangan sampai nanti orang tuanya mencari ke prodi ya atau ke kampus. Ya, tingkat 2 selesai 2 minggu. Kemudian tingkat 3. Tingkat 3 ini sebentar, steril. Steril itu kan ada tingkat 3 dan tingkat 2 dan tingkat 3. Ya. Oh, berarti tingkat 2 itu ada 4 minggu. ya, Jadi Pak? Tingkat semester 3 itu ada 3 minggu. Ada 3 minggu lanjut ya? Iya. Karena ada tidak satu suite steril. ya? Oke. Ya salah ya, bukan 2 minggu, 3 minggu.
karena ada praktikum steril, berarti ada 4 praktikum. Nah, praktikum steril ini, maaf juga ya, kenapa di lab 7? Ya, karena lab yang ada LAF-nya itu adalah lab 4 sebetulnya ya. Lab 4. Nah, lab 4 di minggu ketiga itu dipakai. Jadi terpaksa kalian nanti di lab 7. Bisa saja dilaksanakan di lab 4 ya, yang ada peralatannya LAF sih, terutama laminar airflow. Nah, tetapi nanti di minggu ketiga kalian kosong. Ya, tidak efektif. Jadi ya dilaksanakannya di lab 7. Tapi insya Allah nanti tetap dikondisikan ya kalau untuk praktikum. Udah deh berarti ya, selesai 3 minggu. Nah, kemudian tingkat 3 itu minggu berapa? Minggu pertama. Ini ya, ya minggu hari Senin. Ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Steril selesai. Steril ya. Berarti FA1 selesai di hari Rabu, udah bisa pulang ya. Hari Kamis itu udah bisa pulang. FA2 bisa pulang hari Jumat. Seminggu selesai. Simpel ya kalau D3. Nah, cuman tolong untuk kelompok yang kebagian ruang karantina, dan yang kebagian sholatnya di kampus, nah ini tolong diatur kembali. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak Asep, kapan kita temu prodi ya? Iya. Pasti nanti kalau ada yang bergerombol di kampus akan ada yang mengingatkan lah ya. Nanti ada tim satgas yang akan keliling kampus yang memantau kalau terjadi penumpukan atau bergerombolnya mahasiswa, pasti akan diingatkan untuk tetap jaga jarak begitu ya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang sedang berpelukan, nanti tim satgas juga akan ikut berpelukan di situ ya. Nah, ini ada yang bertanya. Coba dicek dulu deh. Wah. Izin bertanya bagaimana dengan mata kuliah maaf, saya izin off cam. Soalnya jaringannya kurang mendukung. Izin off cam ada kendala. Oke. Pak, ruang karantina ada konsumsi enggak? Enggak. Maaf Pak, izin bertanya, kalau misalkan pas praktikum ada jadwal kuliah teori, gimana ya Pak? Nah, ini nanti insya Allah untuk jadwal kuliah teori. Oh ya, sebetulnya gini ya, kalau untuk jadwal kuliah teori itu karena di setting di study bisa open access kan ya? Iya. Maksudnya nggak harus pada jam itu juga. Ya, jadi untuk pada saat pelaksanaan praktikum luring ini nanti tolong juga konfirmasi ya dosen siapa yang memang mengadakan video conference misalnya. Ya, nanti diusahakan open access aja. Kemudian banyak diskusi di forum. Open access misal dibuka sampai seminggu gitu untuk kuliah teorinya. Jadi nggak hanya dibuka pada jam kuliah itu saja. Bu Ika, ini ada juga nih, Bu cuma 2 hari, padahal kangen banget sama dosen-dosen di kampus. Ini bohong banget kayaknya ya. Dosennya juga nggak ada ya. Kita juga sering WFH di rumah. Elin yang masak di kantin. Oh. Kalau kuis juga nggak di lab, nggak. Di lab itu langsung ke teknis praktikum. Ya, langsung kerja, running. Peralatan semuanya sudah ada. Hanya 1 jam di lab, ya. Oke, Bu, saya nggak mau kelompok 5. Sumarno, untung udah ngontrak, Bu. Ngontraknya tapi di Riau kayaknya, Sumarno bukan di Bandung kayaknya. Untung udah ngontrak. Kontraknya berapa lama? Kontraknya di Riau di sana. Untung udah beli tanah. Anissa untung udah beli tanah di Cipadung. Berapa Saboboko beli tanahnya? Jaslab ya. Oke, Jaslab. Insya Allah segera dikondisikan ya, Pak Asep. Jaslab kalau yang tingkat semester 3 dan semester 5 kan sudah punya Jaslab masing-masing ya. Pastikan saja Jaslabnya dipakai dalam keadaan bersih, jangan yang hulehe ya. Cuci. Tolong dicuci lagi. Di laundry dulu lah. Sumarno barangkali belum dicuci nih dari kemarin. Cuci dulu. Alhamdulillah sudah di Bandung. Oke, ya. Oh, Sumarno sudah tidak di Riau lagi ya, sudah di Bandung. Alhamdulillah. Selamat dengan sentosa sampai di Bandung.
Hari Ah, kuliah ngan 2 hari beres praktikum luring nanya. Jalan-jalannya 2 minggu. Jalan-jalanan 2 minggu. Iya. Tetap ya, nanti kalian harus ingat ya, masa pandemi ini ya kita nggak tahu ya. Ya Bu, kayak di ruang ucing-ucingan lah. karantina nggak boleh transaksi. Transaksi apa ini maksudnya? Siapa ini? Rizky Aditya. Rizky, transaksi apa ini? Bisi Pak nge-sponsorin dagangan Pak. Ada yang mau jualan. Oh, ada yang kalau jualan online mah kan boleh saja gitunya sambil nge-proof gitu kan ada yang pesen nih. Atau Mumpung di Rizky ruang mau karantina jualan. Bu, gampang mempengaruhi orang biar membeli Bu. Boleh. Asal nanti ngantri ya. Rizky Siap. jualan gorengan, misal Rizky di depan duduk, nanti yang belinya Galon ngantri. sih Bu sebenarnya mah. Lanjut Bu. Maaf Bu, untuk APD bisa menyiapkan sendiri seperti sarung tangan dan lain-lain. APD kayaknya menyiapkan sendiri ya Bu ya. Jadi Amannya kampus sendiri itu pasti dulu sudah ya. menggunakan masker. Paling nanti ada kalau memang ada begini, kelupaan, kita tetap bawa. nanti mengusahakan mungkin Pak ya, nanti Iya. kita komunikasikan, tetapi ya pasti kalian pasti sudah menggunakan masker kan dari luar ya. Iya. Nah, Tapi cuman kalau- jangan intinya sih bawa double lah ya. Ya, Dan nanti pada dipakai saat masker masuk gitu ya. ke lab kalian menggunakan masker yang baru. Kalau ada masker yang disediakan ya nanti pakai saja masker yang disediakan. Tapi pastikan Bu Biasanya terkait sih dengan kayak penggunaan gitu. masker ya, adik-adik mahasiswa terutama yang perempuan jangan pakai masker bengkuang ya. Aduh, iya aja masker bengkuang Masker parah rumput laut. Kompor gas Pak Asep. Aduh, aing mah. Adit. Iya. Ya, jadi just lab Gimana nih kesan pesan kalian kuliah di rumah? bosen. Saya mah merasakan asa gitu-gitu wae Bu, belum terasa belajar farmasi itu kayak gimana. Jadi bimbang Bu. Oh gitu. di Ya. Bimbang. Saya nggak jawab bang, jangan lain bimbang ya Rizky. Itu mah bapak Paling saya mantap. Pak. Ada yang pernah naik ke Kenteng untuk cari jaringan? Karena kalau yang kemarin yang apoteker pernah ada yang kuliahnya itu atau ujiannya itu sampai di balai desa. Karena wifi-nya hanya ada di balai desa yang bagus. Banyak kuis sama tugas. Ibu, masker kain boleh, tapi masker kainnya harus 3 rangkap ya. Tidak boleh 1 rangkap masker kainnya. Jadi pastikan maskernya Tuh, yang nada three-ply. indah. Rasanya ingin nikah. Pusing Bu, banyak kuis sama tugas. Ya kalau nggak mau pusing, nggak mau banyak tugas, nggak mau banyak kuis, jangan kuliah mungkin ya. Bapak saya Kuis belum itu pernah dapat sebetulnya kuota untuk gratis. memperoleh Karunya pengalaman. teuing Elin. Belum pernah dapat kuota Belum apa? gratis. Katanya tuh valid berenang Elin. Iya. Debbie Silviani Oke. kain samping. Samping naon? Samping rumah? Samping apa ini? Sudah sih mungkin ya. Oh ya, nanti tolong ya. Tolong dipersiapkan waktunya. Kita akan mengadakan temu prodi ya antara seluruh mahasiswa prodi D3 dengan prodi dan akademik. Kemudian nanti akan diinformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di setiap semesternya ya. Nah, ini sangat penting ya untuk membina silaturahim kita ya, biar tahu antara mahasiswa ke prodinya. Nanti nggak kenal ya siapa prodinya. Sementara prodinya itu adalah orang tua kalian di kampus ya. Kalau ada apa-apa curhatnya ya ke prodi ya. Kecuali masalah keuangan. Jangan ke prodi. Boleh sih, cuma nanti dicarikan solusinya. Koordinator tingkat 1 siapa?
tingkat 2 sih ini ya Aji ya, terapi Aji. Nanda, Bu. Di grup angkatan aja mungkin ya Bu ya. Kita Iya, share boleh. informasi kemudian Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah sih mungkin Pak. Sudah sore juga. Bu, ibu. Ya, mangga Bu. siapa? Yang kuota dari pemerintah gimana? Ibu belum turun apa gimana, Bu? Ke Ibu mah udah. Yang Kayaknya tingkat harus 1 dikonfirmasi ke bagian kemahasiswaan ya, karena Ya. yang mengkoordinir kuota untuk mahasiswa itu di bagian kemahasiswaan. Ke Pak Reja coba ya, Rizky. Nanti koordinator angkatannya Di data siapa silakan yang belum. mengkomunikasikan ke Pak Reza. baik, Bu. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Nanti kalau Ayo, untuk Bu pelaksanaan Fenty. responsi dan segala macamnya itu nanti akan diatur oleh. Oh iya Bu Fenty. Kirain. Ya, nanti. Pak Asep itu ada Bu Fenty. Siapa? Ada siapa? Bu Fenty. Mana Bu Fenty? Bu Fenty Fatmawati. Kirain mahasiswa sama kecil-kecilnya. Aduh. Awas, ada dosen. Ada dosen mengawasi ini. Oke. Dosen Ada masukan Bu Fenty? Tuh kangen katanya. Mungkin nanti untuk asisten dan PJ Lab kita di grup saja ya Pak Sep Ya, untuk mendata nanti, modul praktikum luringnya, ya. alat bahan dan sebagainya. Karena kan nanti juga akan berkaitan dengan persiapan praktikum antara asisten dengan dosen pengampu untuk setiap praktikum yang luringnya, Bu. Ya. Baik, adik-adik semua, masih ada yang mau ditanyakan selain kangen-kangenan dengan Bu Fenty? Ada yang kangen, ada yang rindu, namun beda nah tuh. Kangen Pak Asron belajar biji-bijian. Hei, temenan gitu, manya jeung Pak Asron belajar biji-bijian. Ya karena ke Pak Asron. Oke, nanti informasi lebih lengkapnya mungkin akan kita share di grup angkatan mungkin ya. Jadi untuk 2020, 2018, 2019 dan 2018 ya. Karena nggak ada yang angkot kan Bu ya? Enggak kayaknya. Nggak ada ya, nggak ada angkot. Angkatan kolot atau mau angsa, angkatan sisa. Biji naon atau AS ngaduka atau duka biji naon atau. Kangen struktur alkaloid AS mah. Oh nya nu aya enannya. Kangen dengan popping block kayaknya AS ya. Pak. Ya. Kalau praktik di lab itu emang hati-hati itu Pak, kayak parno gitu Pak pas lihat tadi. Kalau pakai kayak kimia dasar kan biasanya kalau kimia dasar itu menggunakan bahan-bahan yang korosif ya. Misalnya ketika Anda harus menggunakan asam sulfat, Anda harus menggunakan HCl itu kan berbahaya. Kalau kena kulit kan bisa melepuh kulitnya. Jadi memang harus ekstra hati-hati itu untuk praktikum yang berkaitan dengan bahan-bahan yang korosif tadi. Tapi kalau misalnya praktikumnya yang hanya menggunakan H2O mah kan aman gitu ya, enggak terlalu. Tapi bukan berarti kalau tidak menggunakan bahan yang berbahaya kita bisa bisa lalai dalam praktikum. Tetap harus berhati-hati gitu. Atau misalnya nanti kita menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Karena farmasi itu memang kita belajar tentang obat gitu, tapi obat itu bagaimana bisa jadi obat kalau tidak diproses dari awal gitu ya. Nah, untuk itu jadi dari bahan-bahannya pun harus diperhatikan, harus sangat hati-hati
dalam menangani apalagi yang bahan tadi kayak bahan yang mudah korosif atau yang mudah terbakar itu harus ekstra hati-hati. Gitu. Kalau sekarang mah kan satu lab itu hanya 8 orang gitu ya atau 10 orang maksimal lah ya. Jadi rasanya pengawasannya agak lebih mudah. Kalau dulu waktu dalam keadaan yang normal, dalam satu lab itu bisa isinya sampai 15 orang gitu. Jadi kita juga kadang mengawasi aya nu nyumput wae gitu ya. Ada yang cuma ada yang spesialis nyatet, orang lain yang ngerjain, dia tugasnya nyatet aja gitu. Gimana hasilnya? Catet. Gimana hasilnya? Catet. Pas giliran dia suruh ngerjain bingung, ngerjainnya kayak gimana tadi? Kerjaannya cuma nyatet aja gitu ya. Ada yang tugasnya cuma nyuci alat doang gitu ya. Udah selesai bagian dia yang nyuci. Gitu. Jadi karena sekarang jumlah mahasiswanya lebih sedikit, akan lebih terpantau lah bagaimana kemampuan mahasiswa dalam praktikum itu diawasi gitu dan lebih baik lah dibanding bergerombol banyak-banyakan ya Bu. Jadi nanti untuk modul praktikumnya lebih ke teknis dasar dari praktikum ya. Ya, nanti yang akan lebih membimbing adalah para kepala lab dan asistennya ya. Teknis dasarnya. Pernah rebahan di atas lab. Aduh. Belum pernah rebahan di atas lab katanya, Bu. Iya. Ya, cukup mungkin Pak Asep. Ya, cukup ya. Nanti mudah-mudahan hari Rabu lah paling lambat ya, Bu. Hari Rabu kita sudah share jadwal lengkap dengan pembagian kelompoknya. Sehingga lebih kalau sudah ada kelompoknya akan ketahuan, oh berarti saya harus datang jam berapa ke kampusnya gitu ya. Nanti apakah kelompoknya kita yang akan menentukan atau misalnya mau dibagi oleh mahasiswa sendiri juga nanti kita sepakati bersama dulu. Mungkin ya pembagian kelompoknya mau dibagi oleh kita atau dibagi oleh mahasiswa. Tapi mending oke kita aja yang ngebaginya biar adil, mau aya nugontok-gontokan gitu ya. Geng-gengan, ini gengnya Rizky, ini gengnya Emilia gitu ya. Pengen babarengan gitu ya. Jadi nanti kita coba bagi aja. Jadi biar antara komparasi laki-laki dan perempuannya walaupun banyak perempuannya tetap adil lah gitu ya. Di setiap kelompok ada laki-lakinya. Jadi kalau ada apa-apa ada yang gerak cepat untuk menangani permasalahan yang terjadi. Iya Pak, sama Bapak aja kelompoknya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa sekalian, sekali lagi tanggal 30 November kita akan start praktikum luring walaupun hanya 2 pertemuan ya. Persiapkan segala sesuatunya. Protokol kesehatan tetap dijaga, jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Itu yang selalu dititipkan ke kami dari tim Satgas COVID-19 yang ada di kampus. Kalau mau mengumpulkan mahasiswa, 3M tetap dipakai. Masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Karena nanti kita siapkan ada spot-spot untuk mencuci tangan. Jadi kita akan selalu mengingatkan untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik, pertemuan kita untuk penjelasan praktikum mungkin kita akhiri saja ya Bu. Nanti untuk lebih komunikasi lebih jauhnya kita bisa komunikasi via grup karena kita juga ada grup angkatan ya. Jadi silahkan nanti ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau belum puas dengan jawabannya nanti bisa dikirim. Dan mudah-mudahan Bu Ika cepat sehat ya batuknya. Gatal. Ya. Ini juga kan waktu juga udah cukup sore, udah dari lama dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam lebih lah kita meluangkan waktu untuk Zoom di hari Sabtu ini. Ini juga kekasihan juga yang belum dapat kuota bantuan gitu ya. Jadi pertemuan kita hari ini saya tutup. Bu Ika, saya tutup aja ya. Oke, baik.
Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya dari semester 1, semester 3, dan semester 5 yang sudah hadir pada kesempatan ini. Atas perhatiannya, atas komen-komennya yang ada yang lucu, ada yang gimana, pokoknya bermacam-macam lah. Saya memahami bagaimana kekangenan Anda terhadap teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Kalau yang tingkat 1 mungkin belum pernah bertemu mungkin ya Bu ya. Kalau yang semester 3 dan 5 mah kangen lama tidak bertemu. Kalau yang tingkat 1 mah belum pernah bertemu secara langsung. Mungkin nanti pada saatnya akan ketemu di kampus. Dan sekali lagi titip, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup, kurangi stres walaupun banyak tugas, banyak kuis dan segala macamnya, dinikmati saja karena memang itu adalah proses gitu ya. Jangan jadikan beban, jangan dijadikan malah jadi baper gitu ya karena banyak segala macam. Jadi dinikmati saja, itu sebagian dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik, adik-adik mahasiswa, Ibu Ika, Bu Penti kalau masih ada, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Miss you. Love you. Miss you too. Langsung dimatiin Pak Asran? Ya, boleh di off saja, Om. Om, Pak Reza.